Swastiastu. Om Swastiastu. Om Anubhadra Kerta Wiyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru siswa. Kepada Juru Mangkulanang lan istri Sanya Bangga Tuang Yang Titiang, yang tiang hormati klien adat beserta jajarannya, serta umat Dharma yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita haturkan puja Angayu Bagja ke hadapan Ide Sang Yang Widiwasa. Karena atas asun kertawara nugrahanya lah, kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Sebelum saya menyampaikan pesan Dharma, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Boleh tidak, Mas Dharma? Karena ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, perkenalkan, saya Putu Swijani, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Agama Hindu Lampung. Baik, izinkan saya untuk menyampaikan pesan Dharma yang bertemakan, apakah Hindu ribet? Alasan saya mengambil tema ini karena di era sekarang, khususnya di kalangan remaja dan generasi muda Hindu, sering terdengar keluhan seperti, kenapa harus membawa banten ke sekolah? Malu. Upacaranya banyak sekali, tidak mengerti juga maknanya. Kalau agama lain tinggal berdoa, kenapa Hindu harus pakai segala macam sesajen? Kata ribet ini bukan datang dari orang lain, tapi muncul dari umat kita sendiri. Karena mungkin kita belum sempat belajar makna filosofinya. Kita hanya tahu bentuk luarnya, tapi belum menyelami isinya. Kita terbiasa ikut-ikutan tanpa pernah bertanya, kenapa? Oleh karena itulah, saya mengangkat judul ini sebagai pancingan kesadaran agar kita berani merefleksikan apakah benar Hindu itu ribet ataukah kita yang belum mengenalnya secara utuh, dan bagaimana kita sebagai generasi muda menyikapi hal ini. Melalui Dharma Wacana ini, saya ingin membongkar stigma, menjernihkan pemahaman, dan mengajak kita semua untuk melihat bahwa di balik anggapan ribet tersimpan kekayaan spiritual yang sangat dalam, logis, dan penuh makna. Dalam Bhagavad Gita, Adhyaya 4, Sloka 11 dinyatakan, Yeyatamam prapadante tam stataiwa bajami aham mamawat manuwartante manusia partasarwasya. Artinya, sejauh mana seseorang datang mendekat kepadaku, demikian pula aku menyambut mereka. Semua manusia menempuh jalanku dengan berbagai cara. Wahai Bapa. Sloka ini menegaskan bahwa Tuhan tidak membatasi cara kita untuk dekat kepadanya, entah itu dengan banten sederhana atau upacara megah. Yang terpenting adalah ketulusannya. Umat Dharma, ayo kita ingat lagi kisah Mahabharata ketika Yudhishthira hendak naik ke surga bersama saudara-saudaranya. Satu demi satu saudaranya gugur karena dosa-dosa kecil mereka. Tapi Yudhishthira tetap berjalan, hanya ditemani seekor anjing. Ketika para dewa menyuruhnya meninggalkan anjing itu, Yudhishthira menolak. Karena menurutnya kesetiaan tidak boleh dikorbankan demi surga. Jadi maknanya adalah kesetiaan pada Dharma, bukan pada ritual kosong. Yudhishthira mengajarkan bahwa nilai-nilai moral seperti kasih,
setia, dan jujur jauh lebih penting dari formalitas yang rumit. Umat sedharma yang saya banggakan, salah satu alasan mengapa agama Hindu sering dianggap ribet adalah karena banyak orang hanya mengenal bentuk luarnya, yakni upacara, tanpa mengenal landasan pemikiran dan etika yang melandasinya. Padahal dalam agama Hindu dikenal konsep Trikrangka dasar agama atau 3 pilar agama Hindu. Mas Dharma, apakah tahu bagian dari Trikrangka dasar agama Hindu? Trikrangka dasar agama Hindu terdiri dari tatwa, susila, dan upacara. Saya akan membahas tatwa terlebih dahulu. Tatwa berasal dari kata tat yang artinya itu dan tua yang artinya kamu, yang secara filosofis berarti kebenaran yang hakiki. Tatwa menjelaskan tentang siapa diri kita sebenarnya, dari mana asal-usul kita, dan apa tujuan hidup kita. Contoh penerapan dalam tatwa. Ketika kita memahami bahwa segala sesuatu adalah manifestasi Tuhan, maka kita tidak akan mudah membenci atau mencelakai orang lain. Saat kita tahu bahwa karma itu nyata, kita akan berpikir ulang sebelum berbuat buruk. Tatwa mengajarkan kita berpikir secara bijak dan mendalam, bukan hanya melakukan ritual tanpa makna. Lanjut, yang kedua ada susila. Susila adalah ajaran tentang perilaku luhur dan budi pekerti. Tanpa susila, upacara hanya menjadi pertunjukan. Hindu menekankan bahwa kehidupan spiritual harus tercermin dalam sikap dan tindakan sehari-hari. Contohnya, menghormati orang tua dan guru, tidak menyakiti makhluk lain, atau dalam kata lain, ahimsa paramo dharma. Mengendalikan hawa nafsu dan berkata jujur. Orang yang tidak sembahyang besar-besaran, tapi jujur, rendah hati, dan tidak menyakiti, jauh lebih mulia dibandingkan orang yang rajin sembahyang, tapi menyombongkan diri. Lanjut, yang terakhir, upacara. Upacara adalah bentuk lahir dari keyakinan dan rasa bakti. Melalui upacara, umat Hindu membangun komunikasi spiritual dengan alam semesta dan Sang Yang Bumi. Namun, bentuk upacara harus disesuaikan dengan desa kala patra, atau dalam kata lain, tempat, waktu, dan keadaan. Contoh dalam upacara, ada seorang petani yang membuat banteng kecil di sawah untuk berterima kasih atas panen yang dihasilkannya. Dan ada pula keluarga sederhana yang mengaturkan caman sari setiap pagi dengan doa yang tulus. Jadi maknanya bukan bentuk banten atau upacaranya yang megah, tapi ketulusan hati saat menjalankannya. Mas Dharma, mari kita ingat lagi kisah Ramayana. Saat Hanuman ditanya oleh Sita tentang siapa dia sebenarnya, Hanuman menjawab, sebagai tubuh, aku adalah hambamu. Sebagai jiwa, aku bagian darimu. Tapi sebagai kesadaran, engkaulah aku. Hanuman tidak pernah memperdebatkan cara sembahyang atau bentuk persembahan. Ia menjalankan tugas dengan rasa bakti. Ia tidak ribet, tapi tepat. Tidak banyak ritual, tapi totalitas dalam pengertian. Contoh nyata di era sekarang, umat Hindu di berbagai daerah mulai menyederhanakan upacara dengan menggunakan banten sekedarnya
asal dengan rasa bakti, menggunakan bahasa daerah atau bahasa Indonesia dalam pemahaman mereka, dan memanfaatkan teknologi untuk belajar agama seperti aplikasi e-mantra, channel YouTube Dharma, hingga media sosial lainnya. Apakah ini salah, Umas Dharma? Tentu tidak, karena esensi Hindu adalah desa kala patra, menyesuaikan tempat, waktu, dan kondisi. Mas Dharma, mari kita pikirkan baik-baik. Ribetnya upacara itu adalah bentuk kita menyadari keteraturan alam. Ribetnya Banten itu adalah simbol keharmonisan antara bur, buah, suah, atau dalam kata lain, alam bawah, tengah, dan atas. Ribetnya istilah itu adalah warisan kearifan dari para resi. Jadi, Hindu tidak ribet. Yang ribet itu kalau kita hanya ikut-ikutan tanpa pernah memahami maknanya. Mas Dharma yang berbahagia, sebagai generasi muda Hindu, kita tidak perlu malu dan jangan mudah terjebak oleh anggapan bahwa Hindu kuno, Hindu tidak modern, ribet dan repot. Sebaliknya, mari jadikan ini tantangan. Tugas kita adalah memahami maknanya, menyederhanakan tanpa kehilangan nilai, dan melestarikan tanpa membebani. Umat sedharma yang saya banggakan, jika Anda merasa Hindu itu ribet, berarti Anda sedang melihat bentuk, bukan isinya. Jika Anda merasa Hindu itu repot, berarti Anda belum mengenal rasa kedamaian yang datang dari pemahaman yang dalam. Maka dari itu, mari kita ubah cara pandang itu. Jangan katakan Hindu ribet, katakan Hindu itu kaya. Jangan bilang Hindu repot, katakan Hindu itu dalam. Dan jangan bilang Hindu membingungkan, katakan Hindu itu kaya. Mas Dharma, ayo kita jadi generasi muda yang paham maknanya, bukan hanya sekedar ikut-ikutan. Yang berani tampil beda, tapi tetap menghormati tradisi. Yang bangga jadi Hindu, bukan hanya karena warisan, tapi karena kesadaran. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati umat Dharma. Kepada Brahman saya mohon ampun. Tenhano wong sweta anulus, tiada yang sempurna selain ide sang yang dewasa. Sebelum saya akhiri, bolehkah saya berpantun terlebih dahulu, Mas Dharma? Boleh. Siang hari makan kuaci, makan bareng Ibu Asih. Cukup sekian Dharma Wacana hari ini. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Sukses.